malam hari ini saya Pangeran Manurung, lalu ada beberapa teman ya dari berbagai kota. Kita ini adalah proyek perdana sebenarnya. Kita mau diskusi untuk untuk yang pertama ini diskusi tentang beberapa problematik masalah atau pergumulan teologis dalam peristiwa kenaikan, baik itu setelah kenaikan atau waktu kenaikan atau sebelum kenaikan. Kenaikan yang kita maksud di sini adalah kenaikan Yesus Kristus. Jadi ada 5 pertanyaan yang sudah paling tidak mewakili pergumulan-pergumulan teologis yang sudah kita buat, dan ada beberapa nanti teman yang akan memberikan pencerahan atau istilahnya bisa juga istilahnya jawaban terhadap beberapa pergumulan-pergumulan teologis seputar kenaikan Yesus Kristus. Jadi nanti ada Pak Bonar yang akan berbicara, ada juga Pak Samuel, ada juga Pak Stanley, ada juga Pak Nathan Silalahi, ada juga Pak Jimmy, ya. Oke, jadi kita mulai ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwa pergumulan yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah seputar permasalahan-permasalahan teologis di peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, ada peristiwa di mana Yesus mengajak murid-murid untuk makan dan minum. Ada dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Dan diyakini ini adalah teks atau perikop yang merupakan teks yang berhubungan dengan kenaikan Yesus Kristus. Jadi dari teks ini nanti peristiwa selanjutnya adalah Yesus naik ke surga. Nah, jadi permasalahannya begini. Ada istilah Yesus menyediakan tempat ketika dia berbicara murid-murid. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yesus berkata kepada murid-murid, "Aku akan pergi kepada Bapa," dan ada istilah menyediakan di sana. To prepare, menyediakan tempat bagimu. Ya. Sepertinya kalau kita lihat dari konteks ini tempat yang dimaksud itu adalah surga, ya kan? Karena Yesus naik ke surga. Kalau kita lihat informasi dari Injil-Injil. Nah, tapi kan masalahnya ini, kalau surga itu sudah di-set, surga itu sudah didesain sejak awal, lalu frase atau istilah Yesus menyediakan tempat atau Yesus menyediakan surga itu maksudnya apa? Apakah Yesus sedang mempersiapkan surga yang baru atau surga yang kedua, atau apa sih istilah dari frase atau istilah Yesus menyediakan tempat itu? Oke. Ya, karena ada kata janganlah, dalam Yunani bentuknya adalah present pasif imperatif, ya. Present pasif imperatif artinya itu bukan suatu perkataan untuk menghentikan suatu tindakan, ya, yang sedang terjadi. Artinya Yesus ingin agar para murid berhenti, ya, berhenti dalam hal apa? Berhenti dalam hal hati mereka yang sedang gelisah. Ini bisa dikatakan mereka sedang gegana nih, gelisah, galau, merana. Okay. Ya, kenapa mereka gegana? Karena Yesus akan pergi. Ya. Dan Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan pergi. Itu tercatat di dalam Yohanes 13 ayat 33, ya, dan ayat 36, ya. Dan menariknya Simon bertanya kepada Yesus, ya, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Nah, Tuhan Yesus katakan, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ya, sekarang mereka tidak dapat mengikutinya, tetapi nanti kelak mereka akan bisa mengikutinya. Nah, jadi ketika mendengar itu, bisa dikatakan ini Petrus ini masih penasaran, ini kemana sebenarnya Yesus pergi, ya. Tetapi Yesus telah berkata kepada mereka agar mereka jangan gelisah, berhenti untuk gelisah, ya. Kita ketahui bahwa
hati mereka sedang bertanya-tanya kemana Yesus akan pergi. Nah, tetapi Yesus memberikan semacam penghiburan, semacam penguatan kepada para murid-murid. Dia katakan kepada murid, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Nah, ini bentuknya adalah present aktif imperatif, ya. Present aktif imperatif bersifat berkelanjutan dan kebiasaan, ya. Artinya ini ada dua hal frasa yang ingin Yesus katakan di sana, karena ada kata frasa percayalah kepada Allah, tetapi juga percayalah juga kepadaku. Nah, Yesus ingin berkata bahwa kesetaraan antara kepercayaan kepada Allah itu sesungguhnya setara, ya, setara dengan percaya kepadaku. Artinya tidak ada pembedaan di sana, ya. Ini menarik, ya, karena dalam kita ketahui bersama bahwa memperkenalkan Yesus, ya, kesetaraan Yesus dengan Bapa ini menjadi masih polemik pada zaman murid, ya, dan bahkan pada zaman gereja purba ini pun masih menjadi, dan banyak yang menolak. Tetapi ternyata Yesus menyamakan, ya, kesetaraan itu, ya, kesetaraan dengan Allah dengan dirinya. Ya, ini itu merupakan suatu menarik yang kalau kita sekarang yang sudah mempercayai doktrin Trinitas, maka kita cepat menangkap itu. Tapi pada masa mereka itu akan pasti sulit sekali, ya. Nah, kemudian kita beralih ke ayat yang kedua, di rumah Bapakku. Nah, dipakai istilah rumah Bapa, ya. Yesus berkata rumah Bapa, ya. Sebenarnya di manakah rumah Bapa? Nah, Yesus sendiri dalam kitab-kitab yang lain dalam Injil katakan, ya, Bapa kami yang ada di surga, gitu kan? Ya, di dalam Injil Matius dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Jadi sebenarnya frasa di rumah Bapakku, kalaupun kita hendak menelusurinya dalam teks Injil yang lain, maka kita bisa pasti menemukan bahwa rumah Bapakku itu bukan di mana-mana, tetapi di surga. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian ada kata tempat tinggal di sana. Ya. Terjemahan King James Version itu di sana dikatakan itu seperti sebuah istana, ya, atau rumah besar. Nah, saya takut ini imajinasi orang-orang ketika mendengar istana rumah besar ini, saya takut karena ada banyak teologi yang beredar juga seolah-olah itu rumah besar istana itu nanti di sana itu kehidupan orang-orang percaya di sana nanti punya rumah masing-masing besar-besaran, apalagi dikaitkan dengan teks-teks Injil yang lain katakan bahwa menabunglah di surga. Jadi seolah-olah ada pembedaan antara rumah yang besar. Ya. Jadi bagi mereka yang menabur banyak di bumi ini, pekerjaan bagi Allah di bumi ini, maka mereka akan mendapatkan rumah yang besar-besar di surga. Nah, ini harus hati-hati juga ini, ya. Karena kadang-kadang diplesetkan sehingga menjadi teologi yang aneh. Tapi sebenarnya bukan itu penekanannya. Ya. Yang penekanannya adalah tempat tinggal yang akan disediakan Allah itu menjadi jaminan yang pasti. Ya, itu adalah suatu jaminan yang pasti. Nah, kemudian kata jika di sini menarik sekali, kalimatnya second class conditional, ya. Ada banyak ruang tersedia. Dari NASB dikatakan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, kemudian NKJF jika seandainya tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, kemudian TF aku tidak akan memberitahukan kepadamu hal ini jika tidak demikian. Nah, menarik, Young's literal katakan translation, dan jika tidak aku sudah memberitahukannya kepadamu. New Berkeley Version katakan, seandainya ini tidak demikian, aku sudah memberitahukan kepadamu. Williams Translation katakan, jika tidak, aku sudah memberitahukannya kepadamu. Ini merupakan suatu garansi, ya. Garansi artinya Yesus ketika berkata demikian, maka dia jamin bahwa tempat itu pasti ada bagi murid-muridnya. Oleh sebab itu menjadi suatu penghiburan bagi mereka bahwa tempat itu pasti dan akan diberikan bagi mereka. Nah, kemudian, jadi berarti tadi istilah menyediakan tempat itu bukan berarti dipahami secara ini ya, secara hurufiah ya. Menyediakan itu seperti seolah-olah menyediakan sesuatu yang baru atau merenovasi tempat yang baru atau memberi ruang-ruang yang kamar-kamar yang baru, bukan begitu ya? Ya, memang ada dua penafsiran tentang hal itu. Satu, orang berpikir bahwa tempat tinggal itu belum selesai, belum ada. Seolah-olah Yesus ke sana itu menyediakan tempat, dia sedang mempersiapkannya. Sebenarnya itu penafsiran yang saya kira kurang tepat. Saya lebih setuju penafsiran yang berkata bahwa kepergian Yesus itu sendiri
itu ada merupakan suatu komprehensif dengan yaitu kematiannya, kebangkitannya, ya, dan bahkan kenaikannya. Artinya itu merupakan suatu proses yang harus dialami Yesus, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Baik. Di sana dialah penekanannya di situ bahwa ketika dia naik itulah penekanannya, maka tempat itu tersedia. Jadi Yesus tidak sedang mengusahakan tempat lagi dan seolah-olah tempat itu belum ada sebelumnya. Saya rasa clear ya, clear. Oke, ya, terima kasih Pak. Tapi yang kedua, apakah istilah Yesus menyediakan tempat itu hendak menjelaskan bahwa surga itu adalah sebuah tempat, bukan kondisi? Karena ada penafsiran juga ya, yang mendefinisikan surga itu hanyalah suasana atau kondisi. Kemudian beberapa kelompok mengatakan surga itu adalah tempat. Dan salah satu dasar teks yang digunakan adalah Yesus yang menyediakan tempat itu. Sehingga istilah menyediakan itu, akhozomai dalam Yohanes 14 itu diartikan sebagai kepastian Yesus pergi kemana. Nah makanya sehingga untuk menjelaskan itu Yohanes menggunakan istilah Yesus menyediakan tempat. Begitu. Apakah teks ini hendak menjelaskan bahwa surga itu adalah tempat? Surga jelas di sana dikatakan itu sebuah tempat. Karena di rumah Bapakku. Perkataan rumah Bapa itu memakai kata nomina, ya, bukan kata sifat. Ya. Nah, kita bisa periksa nanti itu kata benda, kata tempat itu lokasi, sebuah wilayah, bukan kata sifat, bukan suasana. Berbeda. Oke, menarik. Saya rasa clear dan posisi Bapak jelas sekali. Oke, thank you Pak Nathan yang sudah memberi pencerahan kepada kita. Jadi Pak Nathan memberikan sebuah pendapat bahwa istilah menyediakan tempat itu adalah sebuah jaminan atau juga kepastian. Jadi istilah itu bukan sebagai istilah Yesus seolah-olah membuat sebuah tempat yang baru atau surga itu belum ada lalu Yesus persiapkan, gitu ya. Oke, thank you Pak. Nah sekarang kita ke nomor 3. Ke Pak Stanley. Ya, ini masih seputar tentang peristiwa kenaikan Yesus. Nah, Pak Stanley, ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 9, dalam peristiwa kenaikan Yesus itu ada 4 istilah bahasa Yunani di sana yang menarik. Yang pertama eperte, terangkat, lalu yang kedua hypelaben, ya, seperti menyambut atau kemudian langit menutup, lalu ada istilah poromenomou, lalu ada istilah analempeteis. Dan para penafsir ketika meneliti 4 istilah ini, mereka menyimpulkan bahwa peristiwa Yesus naik ke surga itu sepertinya alamiah, pelan-pelan. Itulah yang membuat akhirnya murid-murid bisa menyaksikan Yesus sampai langit menutupi awan itu. Nah, tapi kemudian banyak orang yang keberatan. Kira-kira bagaimana mungkin membayangkan mata secara fisik dari murid-murid atau orang-orang yang hadir pada saat itu, bagaimana mungkin bisa melihat sampai jarak yang sampai akhirnya langit menutup lalu menyambut Yesus kemudian sampai awan-awan tertutup. Nah, sehingga orang-orang yang keberatan mengatakan akan lebih masuk akal menafsirkan peristiwa kenaikan Yesus itu sebagai alegoris atau mitos atau legenda begitu. Tidak mungkin peristiwa kenaikan itu terjadi secara alamiah, pelan-pelan dan seterusnya. Nah, kira-kira, kemudian ada orang mengusulkan, misalnya seperti melihat kemuliaan di surga, misalnya Stefanus yang melihat kemuliaan, kemudian kemuliaan Elia atau Musa yang diperlihatkan kemuliaan di surga. Jadi orang mengusulkan peristiwa kenaikan Yesus itu seharusnya dilihat seperti melihat peristiwa kemuliaan Elia, Musa atau penglihatan Stefanus. Sepertinya melihat teks kenaikan Yesus lebih cocok dengan melihatnya sebagai penglihatan. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih. Dua model penafsiran ya. Penafsiran yang pertama, Yesus terangkat dan dilihat secara mata jasmani, dan usulan yang kedua adalah penafsiran alegoris. Nah tadi Pak Pangeran menyebutkan ayat 9 sebenarnya sampai ayat 11 ya, ada 4 kata kerja yang tadi sudah disebutkan, tetapi untuk
menyeimbangkan empat kata kerja di 3 ayat yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 1, 9, 10 dan 11, ayat 9, 10 sampai 11. Di ayat 9 juga ada frasa yang menyebutkan pandangan mereka. Artinya ini menyebutkan atau mengindikasikan bahwa mereka melihat peristiwa itu. Lalu kemudian ayat 10 ada kata ateni zontes, ya, yaitu menatap. Ya. Nah, menatap tentu pakai mata, ya, bukan pakai pikiran atau imajinasi. Sehingga saya lebih cenderung kepada penafsiran yang pertama, bahwa Yesus dilihat secara mata fisik. Nah, mengapa saya cenderung kepada penafsiran itu? Kita juga bisa membandingkan dengan transfigurasi Yesus di gunung yang tinggi di Matius pasal 17, di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak Yesus untuk pergi ke gunung, lalu mereka melihat Yesus bersama dengan Elia dan juga Musa. Nah, peristiwa itu juga bukan sebuah alegori atau penglihatan, tapi itu faktual, karena Yesus yang mereka ikuti itu juga berada dalam posisi kemanusiaan yang penuh, bukan seperti pandangan dogmatisme yang mengajarkan Yesus setengah manusia dan juga setengah dewa. Para murid melihat Yesus naik ke surga bukan dalam pengertian penglihatan seperti penglihatan Stefanus, karena Stefanus itu juga model penglihatannya itu berbeda dengan apa yang mereka lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Jadi dua kata kerja yang disebutkan tadi Pak Pangeran, eperte dan hipelaben, itu berbentuk kata kerja indikatif auris. Jadi indikatif itu nanti Pak Bonar bisa menegaskan konteks indikatif. Indikatif itu berarti fakta yang sesungguhnya terjadi. Dari kata itu sendiri juga jelas bahwa indikatif itu fakta yang sesungguhnya terjadi, sedangkan auris itu berbicara fakta lampau. Jadi fakta yang terjadi tanpa memberitahukan apa hasil dari tindakan itu. Sehingga dari dua kata kerja ini yang digunakan oleh Lukas, eperte dan hipelaben, yang merupakan kata kerja indikatif auris, ya jelas menunjukkan kepada sebuah fakta yang sesungguhnya yang mereka lihat. Nah, pertanyaan saya kepada penafsiran yang kedua, kalau alegoris, bagaimana mungkin penafsiran alegoris memperteguh penafsirannya, sedangkan Yesus itu menghilang dari pandangan murid-murid dan tidak bersama lagi dengan mereka? Itu menjadi pertanyaan saya terhadap penafsiran yang kedua. Karena kalau Yesus menghilang lalu dilihat secara fisik oleh para murid pada saat itu, maka itu merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan kata kerja indikatif auris tadi. Nah, sedangkan kalau orang mengalihkan seolah-olah itu mitos ataupun alegoris atau sebuah penglihatan yang berbeda yang bukan dengan mata fisik, maka bagaimana mungkin Yesus menghilang? Lalu cara Yesus menghilang bagaimana? Kan dia sudah tidak ada lagi. Pasca Yesus naik, mereka pulang, lalu mereka seterusnya itu memberitakan Injil dan mengabarkan Yesus yang real naik ke surga. Nah, bagaimana para murid mampu melihat Yesus? Ya, saya rasa secara rasional juga pasti mampu. Ya, sama kita lihat pesawat, ya kalau pesawat ditutup awan, ya dia hilang gitu. Jadi bagi saya alegoris itu terlalu berlebihan, seolah-olah apa yang dianggap bertentangan dengan logika, lalu dicari solusinya, larinya ke mitos ataupun ke alegoris. Nah, kadang-kadang orang tidak berpikir ganda, selalu mengandalkan cara berpikir tunggal, seolah-olah pasti Yesus begini. Sebenarnya kan masih ada standar gandanya, kalau tidak bisa begini ya pasti begitu. Nah, kalau Yesus tidak terangkat secara fisik, ya pasti alegoris. Atau mereka menganggap bahwa kalau Yesus terangkat alegoris, kenapa tidak sebaliknya menganggap itu sebagai fakta historis yang real dilihat? Sehingga dari 4 kata kerja yang tadi disebutkan Pak Pangeran, lalu saya juga menyebutkan ayat 9 dan ayat 10, situ ada pandangan mereka pasti mengacu kepada mata mereka, dan ayat 10 mereka menatap, ya tentu dengan mata fisik. Jadi tidak dalam peristiwa imajinasi atau
ekstase ya. Ya. Tidak demikian. Jadi saya berfokus pada penafsiran yang pertama dengan bukti yang pertama, dua kata kerja yang merupakan indikatif auris, dan dua lagi ayat 9 dan 10 yang menegaskan mereka memandang dan mereka menatap. Nah, terima kasih. Oke, saya kira jawaban dan posisi Pak Stanley jelas. Jadi setuju dengan penafsiran atau pendekatan bahwa dari beberapa kata kerja dari bahasa Yunani di Kisah Para Rasul itu menjelaskan bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu terjadi secara alamiah. Tapi Pak Stanley percaya enggak bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu supranatural? Sehingga murid-murid membutuhkan kuasa supranatural untuk menyaksikan peristiwa supranatural itu. Atau mereka tetap menggunakan mata natural. Atau Roh Kudus memberikan kemampuan mereka untuk melihat peristiwa supranatural itu dengan kuasa supranatural. Nah, sebenarnya pertanyaan itu terkait dengan ayat 8 ya. Ya. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, pertanyaannya, mereka melihat Yesus apakah sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Oke. Karena kan Roh Kudus kan menyusul peristiwa sesudah kenaikan, baru ada Pentakosta. Ya. Tetapi saya meyakini bahwa para murid yang mengikut Yesus ya tidak mungkin tidak dipimpin oleh Roh Kudus, karena mereka setelah sekian lama mengikuti Yesus, pasti Yesus juga mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan terhadap para murid, sehingga apa yang mereka lihat itu ya secara jasmani, mereka lihat bahwa Yesus itu naik ke surga. Nah, cuma kadang orang mengaitkan apakah penglihatan itu yang mereka lihat itu maksudnya ada kaitan dengan Roh Kudus yang bekerja, atau Roh Kudus mengubah mata mereka menjadi mata rohani. Saya rasa itu hal lain ya, mungkin akan didiskusikan. Saya setuju. Jadi kalau bisa disimpulkan, peristiwa itu adalah peristiwa alamiah. Mau murid-murid melihatnya dengan mata fisik atau mata supranatural itu hal lain, tapi peristiwa kenaikan Yesus itu adalah peristiwa yang benar-benar alamiah. Oke, poinnya saya dapatkan. Oke, thank you Pak Stanley yang sudah memberikan pencerahan pada kita. Oke, ada pertanyaan nomor 4 ya. Coba pertanyaan nomor 4 kita lemparkan ke orang Medan, ya kan? Oke, Lai Bonar. Oke ya. Nah, acap kali atau sering sekali Yesus mengatakan kepada murid-murid sebelum beliau mati, beliau bangkit, beliau naik ke surga, dia mengatakan bahwa anak manusia akan pulang ke rumah Bapa atau ke tempat sebelumnya dia berada, dan anak manusia akan ditempatkan di sebelah kanan, gitu. Nah, dan istilah anak manusia atau Yesus sebagai anak Allah akan duduk di sebelah kanan Bapa, itu direkam oleh Markus, dan di ending Markus, di ending Injilnya, Markus mengatakan atau menuliskan istilah itu secara tegas. Markus 16 ayatnya yang terakhir, dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, begitu. Nah, ada dua keberatan di sini. Yang pertama, seolah-olah secara pikiran Yudaisme, istilah anak duduk di sebelah kanan Allah itu tidak sopan, ya kan? Karena itu mengganggu konsep ketuhanan yang tunggal atau monoteisme, ya. Lalu yang kedua, sepertinya teks ini digunakan oleh beberapa kelompok untuk menjelaskan tentang kemuliaan antara Bapa, Anak, Roh Kudus yang berbeda-beda. Nah, makanya nanti kita sudah tahu ya bahwa muncul pengajaran-pengajaran yang menjelaskan seolah-olah kalau kita berbicara doktrin proper atau Tritunggal ada tingkatan-tingkatan, termasuk tingkatan-tingkatan bukan hanya status atau posisi, tapi juga tingkatan kemuliaannya, ya begitu. Jadi sepertinya istilah duduk di sebelah kanan Allah atau kanan Bapa itu mengandung beberapa problematik teologis. Coba mungkin Pak Bonar Lumbandarja bisa membantu kita. Ya, coba saya jelaskan untuk peristiwa yang sangat unik ini ya. Ya. Saya menyebutnya bahwa peristiwa ini peristiwa yang paling penting, yang
kita tidak bisa kehilangan maknanya. Ya. Dan saya bisa sederhanakan bahwa kenaikan Yesus merupakan klimaks daripada Injil itu sendiri. Itu inti, itu start dan klimaksnya. Dan kita percaya bahwa Yesus memang naik ke surga, ya, naik ke atas, dan beberapa tafsiran mengatakan itu. Tapi saya mau melihat itu dari perspektif Daniel pasal yang ke-7, ya. Daniel pasal yang ke-7 mengatakan bahwa ada anak manusia yang menyongsong ke awan-awan, lalu dia menjumpai yang lanjut usianya, ya, dan kepadanya diberikan otoritas dan kerajaan. Oke, coba kita masuk ke nomor 5 dulu. Jadi Laibonar kita tunggu nanti di sesi terakhir, ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5, ya. Pertanyaan nomor 5 ini untuk Pak Samuel. Pak Samuel, ya. Oke. Ya, siap. Baik. Nah, hubungan antara kenaikan Yesus dengan datangnya Roh Kudus. Sama, ya, Yesus pun sering sekali mengatakan itu kepada murid-murid. Anak manusia akan pulang, ya kan, akan kembali kepada Bapa. Tapi kamu jangan khawatir, nanti akan ada penghibur, akan ada Roh Kudus yang datang, atau istilahnya itu diutus. Bahkan ini menarik, dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus mengatakan begini, kalau anak manusia tidak pulang atau tidak pergi, Roh Kudus tidak datang atau Roh Kudus tidak turun. Sehingga sepertinya peristiwa kenaikan Yesus itu sepertinya mengkaokan, atau paling tidak begini, sepertinya kedatangan Roh Kudus itu ditentukan oleh kenaikan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun, gitu ya. Nah, sehingga muncul sebuah pergumulan. Apakah sebenarnya fungsi atau peran dari Yesus itu hanya bergantian saja? Jadi setelah masa tugasnya Yesus habis di bumi, kemudian digantikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kira-kira bagaimana hubungan ini, Pak? Apakah memang kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak bisa turun? Kira-kira gitu. Silakan Pak Samuel. Baik. Sebetulnya kalau berbicara tentang fungsi dan peran seperti itu, kita nantinya akan berbicara tentang Tritunggal ontologis dan juga Tritunggal ekonomis pastinya. Tapi saya tidak akan membicarakan ke situ. Saya langsung saja terkait dengan teks kita tadi. Sekalipun Kristus adalah Allah, namun di dalam tubuh kemanusiaannya saat inkarnasi, kita tahu bahwa kehadiran Yesus menyertai murid-muridnya itu terbatas. Ya. Dibatasi oleh kemanusiaannya. Ya. Bahkan setelah kebangkitannya, penyertaannya bersifat terbatas itu, karena tubuh kemanusiaan Kristus tetap menyatu dengan keilahiannya, walaupun dalam tubuh kemuliaan. Nah, karena itulah salah satu signifikansi dari kenaikan Kristus ke surga terkait dengan pengaturan di dalam Tritunggal ekonomis, membuka jalan bagi pelayanan Roh Kudus sesuai janjinya kepada murid-muridnya. Ini bukan berarti Roh Kudus tidak aktif, tidak berkarya selama ini. Begitu maksudnya. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7, dikatakan di sana, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini kata penghibur itu adalah parakletos, yaitu penolong atau pengantara yang mendampingi, layaknya seorang pengacara. Ditulis dalam bentuk maskulin menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Ini sesuai dengan janji yang diungkapkan di Yesus sebelumnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong juga menggunakan kata parakletos, sama ya. Hanya ditambah kata alos di sana, yaitu yang lain. Juga ditulis dalam bentuk maskulin menunjuk kepada Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda dari Yesus, tetapi sama secara esensial dengan Yesus. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata alos yang berarti yang lain, dari jenis yang sama. Nah,
Ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dari Yesus, tetapi sehakikat dengan Yesus dalam keilahiannya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, Petrus menunjukkan pemenuhan janji Kristus ini pada hari Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal yang kedua itu, di ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33, bahwa Kristus yang naik ke surga, yang telah bangkit dan naik ke surga itulah yang saat itu mencurahkan Roh Kudus itu. Ya. Walaupun sebelumnya dalam ayat yang ke-16-17 Rasul Petrus menyebutnya sebagai penggenapan juga dari nubuatan Nabi Yoel. Ya. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Nah, jadi Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga itu benar-benar mengirim Roh Kudus, dan bukti-bukti yang menyertainya disaksikan pada hari peristiwa Pentakosta itu. Ya, bahwa dia benar-benar mengirim Roh Kudus itu. Di situ dikatakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 33, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Nah, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bukannya tidak aktif berkarya. Sekali lagi, Roh Kudus bukannya tidak aktif berkarya. Roh Kudus masih tetap berkarya, ya, bahkan sebelum pencurahan di hari Pentakosta itu. Nah, jadi merupakan semacam suatu kesalahpahaman apabila ada yang memahami bahwa peran dan hakikat Roh Kudus itu dibatasi oleh selesainya tugas Yesus di bumi. Oke. Nah, seakan-akan Roh Kudus itu tidak aktif sebelum itu. Ya. Nah, namun bedanya ialah penting untuk diketahui bahwa di dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu secara selektif untuk suatu pelayanan yang khusus. Itu di dalam perjanjian lama. Jadi Roh Kudus hanya diberikan kepada beberapa orang secara selektif untuk suatu pelayanan yang khusus. Sedangkan di dalam perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada semua orang percaya. Inilah perbedaan utama yang jelas terlihat antara peran Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Nah, sedikit lagi. Nah, perjanjian baru mengajarkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang percaya secara permanen. Beda dengan di dalam perjanjian lama. Ya. Ayatnya sangat jelas seperti yang sudah saya baca tadi. Pelayanan Roh Kudus ini kepada orang percaya diawali dengan Roh Kudus memperbaharui dengan cara melahirbarukan. Di Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 dan sampai 8, Titus 3 ayat 5. Roh Kudus juga membaptis orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Yang ini tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Matius pasal 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Lalu Roh Kudus tidak hanya memperbaharui dan membaptis ke dalam tubuh, tetapi Roh Kudus itu juga berdiam di dalam orang percaya itu secara permanen, sebagaimana diungkapkan dari kata Yunani eis ainon, ya selama-lamanya. Nah, oke, Pak. Inilah yang membedakannya dari pelayanan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Baik. Ya. Baik. Oke ya. Jadi masalah tadi bahwa Yesus harus naik dulu, kemudian Roh Kudus turun. Apakah urutan-urutan ini hendak menjelaskan juga bahwa Yesus harus naik dulu baru Roh Kudus diutus atau turun? Apakah ini hendak menjelaskan bahwa ada perbedaan fungsi atau peran Roh Kudus, atau Roh Kudus ingin diperkenalkan sebagai pribadi dengan peran yang berbeda dengan Roh Kudus dalam perjanjian lama? Ya, apakah bisa dikatakan begitu, Pak? Jadi Roh Kudus memang dalam perjanjian baru secara spesifik diperkenalkan sebagai pribadi. Yesus sendiri memperkenalkan dia sebagai pribadi. Ya. Nah, jadi tidak hanya memperkenalkan Roh Kudus itu sebagai pribadi, tetapi juga memperkenalkan pelayanan Roh Kudus yang berbeda dari pelayanannya di dalam perjanjian lama. Saya sudah dapat. Jadi juga hendak memperkenalkan peran Roh Kudus yang berbeda. Pribadinya sama, tapi peran atau fungsinya berbeda. Yang kedua, apakah dengan bahwa Yesus harus naik lalu Roh Kudus turun, apakah dengan kronologi seperti ini juga hendak menjelaskan perbedaan antara pribadi Yesus sebagai anak dengan Roh Kudus? Karena kalau kita lihat, kan Yesus juga menyertai murid-murid. Lalu Roh Kudus juga menyertai murid-murid. Lalu sekarang Yesus harus naik, lalu kemudian Roh Kudus menyertai mereka, begitu. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan ingin menjelaskan bahwa
walaupun sama-sama menyertai, tapi peran dan fungsi antara Yesus sebagai anak dan Roh Kudus sebagai penghibur itu beda, walaupun bisa dikatakan sama-sama menyertai. Apakah bisa dikatakan? Betul. Saya sepakat bahwa Roh Kudus, Yesus, karena Yesus adalah Allah, tidak mungkin dia tidak bisa berada di mana saja sebetulnya dalam keilahiannya. Jadi dia juga berjanji di Amanat Agung di Matius 28 itu bahwa dia akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Ya, kalau di situ. Nah, sedangkan Roh Kudus dikatakan itu berada di dalam orang-orang percaya. Jadi memang Yesus memperkenalkan Roh Kudus itu sebagai pribadi yang berbeda tetapi sehakikat dengan dia. Makanya tadi digunakan Parakletos Alos. Oke. Ya. Dan kemudian Roh Kudus juga memiliki peran yang berbeda. Di dalam Trinitas ada semacam Tritunggal ekonomis yang membagi peran masing-masing pribadi dalam Trinitas. Saya kira jelas itu ya. Jadi teks itu juga bisa kita tafsirkan sebagai teks yang menjelaskan atau perikop yang menjelaskan perbedaan antara pribadi antara Yesus sebagai anak dan Roh Kudus. Yang kedua, teks itu bisa juga dipahami sebagai perikop yang menjelaskan bahwa di sini Roh Kudus diperkenalkan dengan peran yang berbeda, ya kan, mendiami, tinggal dan seterusnya. Saya kira poin dari Pak Samuel sangat mencerahkan kita. Oke, terima kasih Pak Sam ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, coba yang berikutnya, pertanyaan kita lempar kepada Pak Jimmy. Pak Jimmy Jeffrey ya, teolog yang sudah malang melintang juga dalam berdiskusi dengan non-Kristen ya. Oke Pak Jim, tentang kenaikan Yesus ya. Kembali bahwa dalam peristiwa sebelum kenaikan, Yesus sudah sadar bahwa dia akan bangkit, akan naik ke surga. Makanya dalam banyak teks dan peristiwa, Yesus mengatakan itu sendiri, dari mulutnya sendiri kepada murid-murid, bahwa anak manusia akan kembali, akan naik ke surga dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hal ini digunakan atau teks-teks tentang penginformasian Yesus sebelum dia naik, bahwa maksud saya sebelum Yesus naik dan dia sudah informasikan sebelumnya, dipahami oleh para teolog konservatif sebagai salah satu bukti. Itulah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa setiap perkataannya digenapkan. Nah, sehingga para teolog konservatif mengatakan bahwa kenaikan Yesus itu adalah salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan yang menggenapi seluruh nubuatan-nubuatan dan menggenapi seluruh perkataannya. Tapi kemudian dari teman-teman non-Kristen mengatakan bahwa kenaikan Yesus tidak perlu dihubungkan dengan pembuktian bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena ada orang juga yang naik ke surga tapi tidak disebut sebagai Tuhan. Misalnya Elia dan Henok, misalnya begitu, ya kan? Mereka juga naik ke surga. Nah, sehingga ada beberapa orang yang membahas perbedaan makna teologis kenaikan Henok dan Elia dengan kenaikan Yesus. Ada orang mengusulkan bahwa kenaikan Henok dan Elia ke surga itu hanyalah kebutuhan atau dampak untuk eskatologis sebagai dua saksi di kitab Wahyu. Nah, sehingga orang akhirnya membedakan makna kenaikan Elia dan Henok dengan pemaknaan terhadap kenaikan Yesus Kristus. Nah, mungkin Pak Jimmy bisa memberikan pencerahan tentang apakah kenaikan Yesus itu bisa dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Oke, mari Pak Jim, dan menghubungkannya dengan bagaimana kita memaknai kenaikan Elia dan Henok. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Masalah poin Elia dan Henok yang menjadi apologi pihak mereka bahwa Elia dan Henok pun naik surga, maka kenaikan Yesus itu tidak unik dan tidak bisa menjadi poin kekristenan dalam membuktikan keilahiannya. Ya. Model-model seperti ini sebenarnya khas polemikis mereka, misalnya juga seperti mujizat Yesus, ya, di mana Yesus membangkitkan orang mati, tulang-tulang Elisa pun itu bisa membuat orang hidup. Nah, ini cara membandingkan untuk mengkerdilkan posisi Yesus dalam konteks keilahiannya.
Tetapi kalau kita menelusuri lebih lanjut, jelas ada perbedaan signifikan dari sisi esensi peristiwa yang ada. Kalau seperti mujizat, itu dia melakukan atas kuasanya sendiri. Ya. Nah, dia punya power yang inherent di dalamnya. Nah, sekarang dalam konteks perbandingan Elia dan Henok, saya kira ini sebuah perbandingan yang tidak apple to apple. Kenapa? Karena ada perbedaan signifikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan Elia dan Henok. Nah, kita coba lihat dalam ayat yang menjadi poin penting itu dalam Yohanes 3:13, yang bunyinya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi di sini Yesus menegaskan keunikan Dia yang naik dan juga turun. Nah, Elia dan Henok cuma naik, tapi tidak turun. Tidak pernah ada catatan sejarah ataupun nubuatan bahwa akan ada kedatangan Elia dan Henok. Ya, menarik. Beda dengan Kristus. Walaupun demikian, ayat Yohanes 3:13 ini juga sebenarnya jadi poin serangan mereka, yaitu dengan fokus pada kata tidak ada seorang pun yang telah naik. Karena mereka katakan buktinya Elia dan Henok naik. Nah, saya kira ini dua hal yang poin mereka, yaitu kenaikan Yesus tidak unik. Kedua, justru ada error dalam pernyataan Yesus karena ternyata ada yang naik. Faktanya bukan cuma Yesus yang naik. Nah, ya. Gitu. Nah, saya kira ini dua poin yang sekaligus. Saya kira saya perlu jawab. Yang pertama, kita cermati perbandingan dulu antara kenaikan Yesus dengan Elia dan Henok. Kalau kita lihat dalam data yang ada, kenaikan Yesus itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan beberapa lainnya. Kemudian kenaikan Henok itu dalam Kejadian 5:24 yang bunyinya, dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian dalam demikian juga untuk Elia itu dalam 2 Raja-Raja ayat 2 dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan 11. Di ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga. Nah, kalau kita cermati, kenaikan Elia dan Henok itu sifatnya tiba-tiba. Ya. Kedua, itu bukan by kontrol mereka. Jadi betul-betul hanya inisiatif kehendak Allah saja. Mereka tidak kuasa. Ya. Kristus, dia sudah menubuatkan kenaikannya. Dia sudah memerintahkan muridnya untuk berkumpul di Galilea. Ya. Karena dia akan bertemu terakhir dengan mereka di Galilea dan dia akan naik. Ya. Jadi kenaikan Yesus by kontrol atas inisiatifnya, dan dia punya kuasa sendiri yang membuat dia bisa naik. Beda dengan Elia dan Henok. Ya. Tetapi sebenarnya poin yang utama itu dalam Yohanes 3:13 itu kita harus melihat secara utuh. Ya. Kalimatnya, tidak ada seorang pun yang telah naik selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi dua hal. Nah, inilah yang sebenarnya ditekankan oleh Yesus, keunikan, ya, bahwa hanya Dia yang bisa memenuhi itu. Naik dan turun. Dan dipertegas dengan frase anak manusia. Jadi saya kira tidak tepat untuk perbandingan Elia Henok dengan Yesus. Demikian juga keliru kalau menganggap Yesus error dalam hal ini. Karena bukan sekedar itu yang Yesus masukkan, cuma sekedar naik. Tapi sebenarnya lebih dari itu, suatu kombinasi dia akan naik dan dia turun. Dan itu hanya dimiliki oleh Kristus. Ya. Saya kira ini dulu, nanti poin berlanjut untuk bukti keilahian dan. Oke, menarik Pak ya. Saya rasa clear sekali bahwa kenaikan Yesus dengan Elia dan Henok itu clear, unik sekali, dan jelas Yesus tahu ya peristiwa Henok naik, Elia naik. Yesus pasti tahu kisah itu karena nenek moyangnya dia, karena pasti dia belajar peristiwa itu.
Lalu dia sadar bahwa ada yang pernah naik, tapi kemudian Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada yang naik seperti anak manusia. Jadi sepertinya Yesus sengaja menyalahkan. Artinya bagi saya bahwa istilah waktu Yesus mengatakan tidak ada anak yang naik ke surga, dia sebenarnya sedang ingin mengatakan bahwa hanya saya yang begini, begitu ya. Bisa juga secara tidak langsung mengatakan demikian. Jadi ada 2 poin tadi yang jelas sekali dari Pak Jimmy, bahwa dari segi peristiwa itu unik sekali. Yang kedua, tidak ada keeroran dalam pernyataannya Yesus, gitu ya. Malah pernyataan Yesus yang diklaim sebagai error itu tadi malah sebenarnya dari aspek yang lain bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa memang hanya kenaikan Yesus yang benar-benar unik, gitu ya. Nah, itu hanya membuktikan perbedaan saja. Nah, saya menguraikan ada beberapa hal yang justru peristiwa kenaikan itu bisa jadi poin pembukti, salah satu bukti keilahian Yesus. Saya mencatat itu ada beberapa poin, ada 4. Dan tentu kenaikan itu kita harus lihat secara utuh, bukan cuma peristiwa naiknya. Yang pertama, pada waktu peristiwa kenaikan itu sendiri, Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 18 itu disebutkan para murid berkumpul berangkat ke Galilea, bertemu Yesus dan mereka menyembahnya. Nah, kalau Yesus bukan Allah, dia akan menolak penyembahan itu karena itu sebuah blasphemy, sebuah penghujatan. Betul. Tapi dia justru meneguhkan dengan membuat pernyataan yang sangat eksklusif. Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kalau pihak Saksi Yehova mencoba mengcounter, kuasa Yesus cuma diberikan. Tapi kita harus fokus pada poin segala kuasa. Nggak mungkin segala kuasa diberikan kepada seorang yang bukan pemiliknya. Nah, jadi segala kuasa itu di surga dan bumi itu hanya milik eksklusif Allah, pencipta. Yesus menerima. Nah, penjelasan yang paling logis sebenarnya, pada waktu dia inkarnasi menjalankan misinya, dia membatasi kuasa itu. Tetapi begitu dia selesai melaksanakan misinya, maka dia kembali lagi menerima sepenuhnya yang tadinya dia sengaja batasi dalam konteks misinya itu. Jadi saya kira itu poin pertama. Jadi pada masa konteks kenaikan itu, para murid sudah mengenal dia sebagai Allah dengan menyembahnya. Kemudian poin yang kedua, setelah kenaikan Yesus, dia duduk di sebelah kanan tata Allah. Nanti diuraikan Pak Monar, saya cuma menggaris poinnya. Saya selain Markus 16 ayat 19, bukan cuma itu saja, tapi ada dalam 1 Petrus 32 ayat 3, 1 Petrus 3:22 yang katakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga. Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini salah satu poin. Idiom sebelah kanan tata Allah itu jelas hanya milik Allah. Itu idiom khas Yahudi yang eksklusif, hanya Allah, milik Allah. Karena itu paralel juga dengan Yesus duduk di tata Allah. Nanti masalah sebelah kanan saya kira bisa diuraikan Pak Bonar lebih lanjut. Kemudian yang poin ketiga. Nah, seperti tadi Yohanes 3:16 itu berkaitan dengan setelah naik Yesus akan turun. Nah, poin turunnya itu kita bisa tahu itu konteks dia sebagai Tuhan, sebagai hakim. Itu konteks keilahian. Dan kemudian terakhir, keempat, frase anak manusia dalam pernyataan Yesus naik dan turun itu jelas. Tadi Pak Bonar sudah singgung, sebenarnya saya juga singgung, tapi biar Pak Bonar kolaborasi. Yang jelas merujuk pada Daniel 7 ayat 13-14, anak manusia ini dalam sens ilahi, dan sebenarnya juga diehokan dalam naskah Qumran, khususnya dalam naskah 42:4-8, he will be called Son of God and they will call him Son of the Most High, dan seterusnya, yang menunjukkan sebenarnya frase anak manusia yang berkaitan dengan naik dan turunnya itu justru sebenarnya membuktikan keilahiannya dia. Saya kira kenaikan Yesus kita bisa jadikan poin kuat, itu salah satu bukti keilahian dia. Menarik Pak ya. Jadi ada 2 poin besar dari Pak Jimmy yang sangat mencerahkan. Dari segi peristiwa kenaikan itu sudah dibandingkan bahwa kenaikan Yesus khas. Yang kedua, dari segi makna atau peristiwa kenaikan Yesus itu seharusnya malah sangat memperkuat kealahan Yesus Kristus. Jadi poinnya sangat jelas dan
tegas. Terima kasih Pak Jim. Oke, kita berikutnya ke pertanyaan istilah anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ada 2 garis besar di sana, ya. Keberatan teologis yang pertama itu sepertinya mengganggu doktrin Trinitas. Yang kedua, sepertinya teks itu memberi ruang atau teks itu bisa digunakan untuk membangun teologi proper yang unik, ya, seperti Arius dan teman-temannya yang mencoba membuat predikat yang tinggi rendah antara Bapa, Anak, dan Roh. Oke, silakan Laya Bonar, ya, tentang duduk di sebelah kanan Bapa atau Allah. Ya, sorry tadi ada masalah sedikit. Ya. Nah, itu peristiwa yang saya lanjut. Peristiwa kenaikan Yesus itu adalah peristiwa yang tidak kalah pentingnya dengan peristiwa-peristiwa Yesus selama di bumi. Ya. Seperti yang saya sudah singgung di awal, bahwa kita harus berangkat dari kenaikan Yesus itu sebagai start daripada Injil dan klimaks Injil itu sendiri. Nah, ketika dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ekatisen ekdeksion tuteu, itu memang dalam Injil hanya di report oleh long ending, ya. Walaupun itu saya yakin bukan Markus yang menulis, tapi itu refleksi dari gereja mula-mula. Dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, teman-teman tadi sudah menyinggung mengenai Elia dan Henok. Mereka tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini, frasa preposisional ini, idiom ini merupakan tidak asing bagi orang Yahudi. Sebelah kanan atau tangan kanan dalam budaya Yahudi, dalam pemahaman Yahudi itu berbicara tentang otoritas kekuatan Allah. Dalam kitab Keluaran pernah disinggung itu bahwa tangan kanan Allah itu adalah tangan yang berkuasa. Ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini lebih sering ditulis di kitab Ibrani. Ya. Ada berapa kali berulang-ulang, dan itu tema besar daripada salah satu tema utama dari kitab Ibrani itu. Jadi ini penting. Nah, ketika Yesus naik ke surga, saya yakin dia ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan itulah yang merupakan saksi terakhir dari penglihatan para rasul. Sebelum mereka pergi diutus, mereka hanya melihat pengalaman yang paling terakhir itu Yesus naik ke atas. Nah, ketika Yesus naik ke atas dan kitab Kisah Rasul mengatakan dia naik ke awan lalu tidak nampak lagi sampai dia tidak kelihatan. Kita melihat itu dari perspektif Daniel pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa lalu diberikan kepadanya kekuasaan, yaitu kepada anak manusia yang naik itu, dan diberi kepadanya kuasa sampai selama-lamanya, gitu kira-kira, kekuasaan yang kekal. Ya. Nah, saya melihat di sini, saya akan mengcounternya bahwa keunikan Yesus sampai hari ini di surga merupakan keunikan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Trinitas, di mana Yesus sebagai Allah 100% masih manusia 100%. Ya. Nah, mengapa ini penting dalam klimaks daripada Injil yang saya katakan adalah bahwa peristiwa kenaikan itu bukanlah peristiwa yang paling penting, bukan soal mereka ditinggalkan lalu dijanjikan Roh Kudus. Memang iya, tetapi yang paling penting di situ ialah bahwa penggenapan atas Apokaliptik dan pasal 7 digenapi, bahwa Yesus telah menerima, saya ini tanda kutip, semacam prosesi penghabisan. Dia adalah raja itu. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Bahkan sebelum Yesus naik ke atas, mereka bertanya sebenarnya kapan kerajaan Allah itu dipulihkan, kerajaan Israel. Tapi ketika mereka melihat Yesus naik, mereka tidak pernah lagi bertanya tentang itu. Karena mereka percaya bahwa yang naik ini adalah apa yang dinubuatkan oleh, yang dilihat oleh Daniel. Sehingga poinnya di sini sebenarnya, poinnya adalah bahwa kenaikan Yesus merupakan satu penegasan Yesus adalah Mesias. Ya. Dia telah sah menjadi Raja Israel. Nah, inilah yang saya sebut sebagai Injil. Nah, ya, sebelum kita masuk kepada Injil yang digunakan oleh gereja, sebenarnya Injil Evangelio itu sudah digunakan oleh dunia perjanjian
1 menit. Oke. Jadi Pak Bonar kayaknya ini lagi ada urusan lain lagi. Nah, oke, istilah anak Allah atau sebelah kanan. Kalau tadi saya dengar dari pemaparan Lai Bonar, apakah bisa kita katakan bahwa istilah dia dimuliakan dan ditempatkan di sebelah kanan Bapa atau kanan Allah itu bisa kita pertimbangkan sebagai pembedaan antara Yesus sebagai hamba dan Yesus sebagai setelah dia melaksanakan tugasnya, kemudian dia dimuliakan. Dan sepertinya Yohanes mengatakan itu, Yohanes mengajarkan konsep itu bahwa dia untuk sementara lebih rendah dari malaikat, tapi setelah dia, dan Ibrani juga mengajarkan itu ya, Yohanes juga ingin mengatakan itu, dan Markus juga ya, bahwa Yesus dalam waktu yang relatif singkat, dia sebagai hamba, lalu dia karena dia taat sampai mati, kemudian dia dimuliakan. Nah, dalam proses pemuliaan Yesus yang telah bangkit ini tadi, dan kita tahu kebangkitannya adalah hasil ketaatannya di mati di kayu salib. Nah, proses pemulihan inilah ada beberapa istilah yang diungkapkan oleh para penulis. Salah satunya anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi kalau saya diberikan kesempatan menggantikan Lai Bonar sebentar, itu saya melihatnya dari satu aspek itu, bahwa sekarang Yesus diperkenalkan bukan lagi sebagai hamba yang menderita, tapi sebagai sosok pribadi yang layak dimuliakan karena dia sudah bangkit dan saatnya dia dimuliakan sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan atau apalah istilahnya itu. Nah, tapi yang kedua juga seperti tadi yang sudah disinggung Pak Jimmy, sepertinya istilah duduk di sebelah kanan Bapak itu juga malah sebagai perikop yang bisa membuktikan bahwa memang kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan Bapa, karena jelas tahta Allah itu hanya Allah yang berhak untuk duduk di sana, dan Yesus disebut duduk di sana gitu ya. Artinya dia adalah pemilik tahta itu, dia dimuliakan sejajar dengan Bapa. Jadi memang jelas ya, kebanyakan teolog konservatif percaya bahwa istilah duduk di sebelah kanan itu bukan secara hurufiah, tapi itu artinya bukan duduk seperti ayo duduk sebelah kanan sini. Itu adalah istilah pemuliaan atau istilah kehormatan. Oke, jadi dari 5 diskusi ini, monggo teman-teman ada enggak yang mau menambahkan? Sebenarnya ada 2 topik lagi yang kalau berbicara tentang kenaikan. Yang pertama, bahwa sebelum Yesus naik, dia terlacak makan dan minum. Lalu yang kedua, keadaan Yesus di surga apakah berkeadaan seperti manusia waktu seperti dia naik? Kan waktu dia naik kan berbentuk fisik begitu ya. Jadi ada juga pertanyaan tentang itu. Jadi sekarang Yesus bagaimana keadaannya di surga? Tapi mungkin itu next time bisa kita bicarakan. Tapi dari 5 penjelasan dari teman-teman tadi, ya, itu saya sangat diberkati dan banyak dicerahkan. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Yang pertama tadi istilah tempat tinggal yang sudah dijelaskan oleh Pak Silalahi, ya kan, bahwa itu bukan sedang menyediakan tempat yang belum selesai, tapi itu adalah perikop yang menjelaskan tentang kepastian atau jaminan bahwa Yesus pergi kemana jelas dan murid-murid pergi kemana jelas kalau mereka percaya. Yang kedua tadi tentang peristiwa kenaikan itu, Pak Stanley menjelaskan dari beberapa bahasa asli, 4 istilah itu jelas peristiwa itu alamiah, itu bukan penglihatan atau tidak selayaknya perikop itu ditafsirkan secara alegoris. Lalu yang ketiga tadi yang sudah dijelaskan apa tadi Pak Lai Bonar tadi, masalah istilah anak kanan anak manusia yang duduk sebelah kanan Allah. Lalu yang keempat tadi istilah atau hubungan antara Yesus turun lalu kemudian Roh Kudus Yesus naik kemudian Roh Kudus turun yang sudah dijelaskan oleh Pak Sam.
itu adalah penjelasan dari fungsi Roh Kudus yang berbeda antara PL dan PB, tapi juga sekaligus menjelaskan bahwa pribadi dan fungsi Yesus sebagai anak berbeda dengan Roh Kudus sebagai penghibur atau istilah yang lain. Yang terakhir barusan Pak Jimmy yang sudah menjelaskan keunikan atau kekhasan kenaikan Yesus dengan kenaikan Henok dan Elia, dan juga bahwa kenaikan Yesus itu memberikan atau bisa dijadikan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Nah, dari 5 topik ini, monggo kalau ada yang perlu ditambahkan. Kita ada waktu 13 menit lagi supaya 1,5 jam. Ya, saya tambahin sedikit Pak Manurung. Baik, mari Pak, silahi. Ya, sedikit tentang duduk di sebelah kanan tadi. Ya. Nah, duduk di sebelah kanan Allah itu apabila kita perhatikan itu sebenarnya salah satu pengenapan nubuat juga di dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya. Ya, Mazmur 110 ayat 1, ya. Ya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi ini menarik sekali karena kita ketahui bersama bahwa di dalam kitab Mazmur sendiri banyak bersifat mesianik. Ya, dan salah satunya ini juga digenapi oleh Yesus, duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bonar, itu bukanlah sesuatu yang bersifat harus ditafsirkan secara harfiah literal, tetapi sebenarnya alegoris, ya, karena itu menyangkut tentang hal kehormatan, kedudukan, ya, itu merupakan suatu kedudukan yang sangat tinggi, ya, itu menjelaskan bahwa siapa diri Yesus sebenarnya, dia memiliki otoritas yang sama dengan Allah. Seperti tadi Pak Manurung katakan bahwa siapa sih yang bisa duduk di itu selain Allah sendiri, artinya Yesus, ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana Yesus, posisi Yesus yang sesungguhnya dia adalah Allah. Jadi saya hanya menambah sedikit. Terima kasih Pak Manurung. Terima kasih Pak Silalahi ya, bahwa istilah itu juga penggenapan dari Mazmur. Oke, kita dengarkan lagi untuk penjabaran Bonar. Nah, ketika mereka melihat itu sebagai penggenapan dari kitab Daniel pasal 7 itu, ya, itulah start daripada Injil itu sendiri. Jadi saya sebenarnya secara pribadi kurang setuju tanda petik bahwa Injil itu keselamatan, bukan. Ya. Keselamatan itu hanya bagian implikasi daripada orang yang menerima, yang mendapat bagian daripada Injil itu. Nah, kita melihat bahwa pada awalnya di abad pertama, bahkan sebelum abad pertama dunia perjanjian baru itu, Evangelio, Injil itu sebenarnya sudah akrab digunakan dalam istilah merujuk kepada berita kerajaan. Jadi sebenarnya Injil, kabar baik, bukan kabar baik yang biasa. Itu kabar baik khusus dari kerajaan. Yang pertama adalah kemenangan daripada penaklukan seorang raja, dan yang kedua yang paling penting adalah penabisan raja baru atau kaisar yang baru. Ya. Dan ketika raja atau kaisar yang baru ditabiskan, maka akan ada diharuskan utusan dari kerajaan itu untuk mengabarkan bahwa ada raja yang baru, kaisar yang baru ditabiskan untuk dikabarkan ke seluruh kekuasaan itu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa Injil sebenarnya kabar tentang raja yang menang atau kabar tentang raja yang baru dilantik. Ya. Itu sebenarnya Injil. Itu Injil, dan semua baik di luar daripada pemahaman Alkitab, kata itu sebenarnya berkaitan dengan kabar tentang penabisan raja yang baru. Jadi Injil bukan keselamatan, Injil bukan kamu percaya, bukan itu. Injil itu adalah kabar baik sekalipun ada orang yang tidak mengalami faedahnya. Artinya begini, kita ambil salah satu contoh, satu kaisar yang dikenal yaitu Vespasius pada tahun 69, ketika dia dilantik jadi seorang kaisar, itu sudah menjadi kabar baik, itu menjadi evangelio, sekalipun ada beberapa wilayah yang tidak mendapat faedahnya. Ya. Injil sebenarnya mengabarkan raja yang baru. Dan ketika itu masuk kepada gereja, masuk kepada komunitas para rasul, itu merupakan semantiknya, pemaknaannya adalah bahwa Yesus telah menjadi raja. Bukan sekedar raja Israel, karena Mazmur pasal yang ke-47 mengatakan bahwa Yesus Allah menjadi raja bukan hanya untuk raja Israel, tapi raja alam semesta. Ya. Nah, di sini saya menghubungkan kepada bahwa kematian Yesus tidak dibatasi hanya untuk umat pilihan, tanda petik ya. Secara pribadi saya berpaham bahwa kematian Yesus itu untuk menebus, mendamaikan seluruh ciptaan.
Sehingga dia menjadi raja yang menderita, yang menebus ciptaannya itu, dan sekarang dia naik dengan status raja yang sudah diberikan kekuasaan. Ya. Nah, sehingga para rasul ketika mereka pergi, kabarnya hanya satu, bahwa Yesus telah menjadi raja. Sehingga kalau kita melihat khotbah pertama Petrus di pasal yang kedua ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, itu khotbah pertama sekali ketika Roh Kudus dicurahkan, itu khotbah yang tidak bisa dilupakan. Tema utama daripada Petrus itu adalah supaya seluruh Israel tahu bahwa Yesus telah dijadikan menjadi raja dan Mesias dan Kristus. Ya. Sehingga kalau kita melihat bahwa Lukas memulai daripada narasi kisah Rasul itu dimulai dari awal Yesus memberikan waktunya sebelum naik mengajarkan tentang kerajaan Allah. Lalu dikatakan di pasal yang paling terakhir, Paulus menghabiskan waktunya di rumah tahanan itu mengabarkan tentang kerajaan Allah. Ini inklusio yang begitu kuat yang tidak bisa digoyah. Ya. Dan berita Injil itu adalah berita tentang bahwa Yesus telah menjadi raja. Nah, ini yang sebenarnya yang dibawakan oleh yang dipahami Injil dalam gereja awal, bahwa Yesus telah berkuasa mengalahkan maut dan dia menjadi raja atas alam semesta. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa Injil, klimaks Injil itu adalah Yesus menjadi raja, bukan yang lain. Nah, ketika Yesus menjadi raja, ketika itu dikabarkan, maka ada undangan bagi siapa yang mau terlibat dalam kerajaan itu. Oke. Jadi, sedikit lagi. Dalam Markus dikatakan bertobat dalam percaya kepada Injil. Ya. Itu artinya apa? Supaya mereka berbalik, setia kepada kerajaan yang baru, dan tergabung dalam kerajaan itu. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, menarik ya. Nah, jadi seperti tadi yang sudah ditambahkan juga Pak Silalahi bahwa itu adalah teks yang seharusnya tidak dihurufiahkan dan ditambahkan penjelasan Lai Bonar bahwa dan kalau kita lihat memang sepertinya penulis Injil sepakat dalam pembedaan ini bahwa di kehidupannya Yesus yang sebagai hamba, termasuk Markus mengatakan itu, menjelaskan Yesus sebagai hamba, dia dijelaskan atau digambarkan sebagai pribadi yang sampai tidak ada lagi kepala dan seterusnya, dia begitu-begitu menderita. Lalu kemudian keempat penulis Injil sepakat juga setelah dia menderita, dia bangkit, lalu Yesus dimuliakan, ya kan? Makanya penulis bahkan surat Perjanjian Baru juga sepertinya sepakat itu, bahwa dalam waktu yang sebentar Yesus itu bahkan lebih rendah dari malaikat. Setelah itu dia bangkit lalu dimuliakan. Nah, itu sebabnya waktu Yesus mau naik, Yesus berkata, kuasa sudah diberikan kepadaku nih. Ini pentahbisan ini. Ini pemuliaan. Jadi memang prosesi pemuliaan Yesus yang telah naik, yang telah bangkit itu digunakan dengan beberapa istilah. Yesus yang menerima kuasa di bumi dan di surga, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita sudah sepakat bahwa teks itu bukan hurufiah, seperti ayo duduk di sebelah kanan sini yuk. Oke ya, jadi saya rasa itu clear. Nah, sekarang kembali seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada tambahan-tambahan penjelasan dari 5 poin tadi, kami persilahkan untuk teman-teman. Jadi poin yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, monggo silakan. 1 menit. Oke, makasih Lai Bonar penjelasannya yang sangat mencerahkan kita semua. Oke, ada tambahan? Pak Albert mungkin yang bisa sampaikan. Pak Albert, Pak Esar. Baik, monggo. Nah, kalau teman-teman mungkin tadi mungkin ada yang perlu menambahkan istilah Yesus menyediakan tempat. Karena ada diskusi tentang langit baru, Yerusalem baru. Kemudian kalau kita belajar eskatologi, sepertinya langit baru dan Yerusalem baru itu dipahami sebagai surga baru, ya kan? Nah, makanya ada pembahasan surga baru dalam Wahyu pasal yang terakhir itu, sehingga ada pertanyaan, mengapa ada surga baru? Nah, kemudian surga baru atau langit baru yang diinformasikan oleh penulis Wahyu itu dihubungkan dengan Yesus yang menyediakan tempat itu tadi loh.
bahwa itulah yang sedang dikerjakan oleh Yesus, ya, gitu ya. Nah, jadi memang ada muncul pertanyaan tambahan, apakah langit baru dan Yerusalem baru di Wahyu itu dipahami ada hubungannya dengan aktivitas Yesus menyediakan tempat atau bagaimana menafsirkan itu? Oke, Pak Manurung, karena ini saya tambahin sedikit tadi ya. Mari Pak. Ya, memang ada beberapa pandangan seolah-olah bahwa Yesus itu sedang mengerjakan tempat sekarang. Jadi tempatnya belum selesai, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu memang lagi tren juga, itu banyak menimbulkan, biasalah itu pendeta yang sedang banyak kontroversial juga itu yang mengeluarkan itu, bukunya ada itu, Pak. Nah, jadi dia kutip juga sebenarnya dari Wahyu 21. Ya kan, seolah-olah itu bahwa ada tempat yang baru diciptakan. Tapi kalau kita perhatikan teksnya, ya Wahyu 21 ayat 1 dan 2, dia lupa bahwa itu merupakan suatu frasa yang harus sejajar, ya. Karena di sana baik di ayat yang ke 1, 2, ternyata di sana adalah itu turun, ya. Turun itu bukan berarti diciptakan baru. Ya. Ayat 2 di situ jelas sekali, ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Ya, turun dari sorga artinya langit dan bumi yang baru itu sebenarnya telah ada. Oke. Ya, dan nanti kelak turun dari sorga. Jadi apalagi saya dengar sekali ini sangat miris bahwa ada planet, ya, ada planet ya selain bumi yang sebenarnya bisa tempat tinggal manusia, sehingga itulah nanti yang disebut sebagai Yerusalem baru, langit baru itu, bumi yang baru. Jadi ada tempatnya sekarang. Nah, itu kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena data Wahyu pasal 21 jelas katakan bahwa tempat itu nanti, Yerusalem baru itu nanti turunnya dari sorga, kualitasnya sama dengan sorga. Ya, itu sedikit saya tambahkan untuk mengkontornya. Terima kasih. Saya rasa clear ya bahwa langit dan baru itu turun dari sorga, jadi sudah ada, jadi bukan sedang dikerjakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, dari 4 poin atau beberapa poin tadi silakan. Kalau ada yang mau menambahkan, kita ada waktu 5 menit. Coba saya tambah dikit lagi yang tadi. Boleh saya? Baik. Oke. Pak Bonar dulu, lalu Pak Esar ya. Atau Pak Esar duluan? Ya, itu barusan yang dijelaskan oleh Pak Nathan. Maksud saya lebih didudukkan lagi Pak, masih mengambang itu sedikit. Sebab langit baru dan bumi baru itu apakah memang fisikal atau bumi yang ada sekarang ini diperbaharui? Nah, begitu dia. Ini perdebatan yang nggak berhenti-berhenti sebenarnya. Ya, kalau saya tanggapi sedikit, di dalam kitab 1 Petrus itu jelas dikatakan begini, ada suatu perbandingan. Petrus memperbandingkan antara zaman Nuh, ya. Kalau zaman Nuh itu di bumi ini dihukum dengan air, ya. Tetapi Petrus berkata kemudian pada akhir zaman nanti bukan dengan air tetapi dengan api. Dengan demikian maka langit dan bumi itu akan hangus dan habis, dan kemudian dalam kitab Yesaya atau Yeremia dikatakan itu digulung dan habis, hilang lenyap, Pak. Ya, jadi memang ada dua pandangan memang yang berkata, yang pertama adalah langit dan bumi baru itu artinya diperbaharui, artinya langit yang lama yang diperbaharui. Tapi saya lebih percaya merujuk kepada penafsiran kedua, bahwa karena itu dihukum dengan api, hangus, habis, hancur dan digulung. Dan dikatakan dalam kitab Yesaya atau Yeremia, nanti kita cek, bahwa itu hilang lenyap karena saking penghukuman yang mengerikan itu sekali, sangat mengerikan. Oleh sebab itu maka di dalam Wahyu pasal 21 di sana jelas dikatakan bahwa langit dan pertama dan bumi yang lalu itu akan digantikan, ya, akan digantikan dan nanti akan jadi jelas datang turun dari surga. Posisi Pak Silalahi jelas, Pak Esar, beliau remil kayaknya. Bahwa Wahyu 21 itu tidak ditafsirkan sebagai alegoris yang beberapa penganut amil atau postmil memang menafsirkan itu sebagai teks alegoris, tapi Pak Nathan sudah memberitahukan posisinya dengan jelas kepada kita dan beliau tidak malu-malu. Jadi itu
bukan direnovasi. Jadi memang akan, karena beliau pasti kalau Premil percaya tribulasi, jadi sudah dihancurkan semua ini. Diganti yang baru ya. Itu Lemonar senyum-senyum dia. Jadi itu penjelasannya Pak. Jadi itu bukan dunia yang lama yang diperbarui, tapi memang betul-betul istilah baru di sana. Memang langit baru dan dunia baru. Jadi itu literal banget beliau tafsirkan. Oke, sekarang Pak Bonar. Iya. Setelah Pak Bonar, Pak Stanley. Tadi Pak Stanley sempat. Saya tekankan dikit poin saya tadi, lalu nanti saya akan counter ke isu langit baru itu ya. Nah, kalau kita memang menerima tadi bahwa Injil adalah tentang Yesus adalah Mesias, maka saya kira perlu kita berpikir ulang ya, dalam tanda petik menekankan Injil yang kita sampaikan itu apa. Nah, ini baru-baru ini ada perdebatan di daerah Eropa, scholar-scholar di sana, apakah Injil itu tentang justification by faith, ya dibenarkan oleh iman, atau tentang kerajaan daripada Allah itu. Saya lebih setuju bahwa Injil itu memang berbicara tentang Yesus menjadi raja, dan itulah kabar kita. Dan siapa yang tergabung, ya kalau bahasa Injili dikatakan diregenerasi, dilahirbarukan, itu masuk kepada kerajaan Allah. Dan itu sekarang sudah, mohon maaf ini sedikit tidak 100% Premil, itu sudah berlangsung sekarang juga, already not yet. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada juga sekarang ini. Dan itu yang disampaikan oleh Injil itu. Ya. Sehingga Injil yang kita sampaikan itu harus penekanannya kepada bagaimana supaya orang-orang bergabung dalam kerajaan Allah yang dimana Yesus menjadi raja. Nah, untuk sedikit untuk langit baru bumi baru itu kan pakai kata neos ya. Neos itu artinya baru, bukan baru sama sekali. Nah, karena saya mempertimbangkan bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk umat pilihan tanda petik ya, tapi untuk seluruh ciptaan, maka dia tidak mungkin benar-benar menghancurkan ciptaan itu. Itu sebab langit baru bumi baru itu harus hati-hati kita lihat. Artinya ketika kita Wahyu mengatakan dia turun, saya pakai istilah itu semakin apa? Surga dan bumi itu ibarat dua realitas yang mirip, dua realitas yang kembar. Ketika langit baru saya bahasakan itu lebih kepada mereka menyatu. Sehingga bumi tidak mungkin yang sudah ditebus, seluruh ciptaan yang sudah ditebus oleh Yesus tidak akan mungkin dihancurkan. Tetapi akan dibaharui, bukan berarti hanya di bumi saja. Itu yang disebut dengan langit baru, bumi baru. Jadi itu satu realitas yang tidak persis baru sama sekali, tetapi bisa dikatakan bukan juga bumi ini, bukan juga sorga. Sehingga kita tidak akan ke sorga. Saya ada dipahami itu. Kita ada di langit baru, bumi baru. Kita ada di sorga baru, bumi baru. Dan itu ada di ketika dia turun ke bumi ini. Itu paham saya. Oke, itu dari Laibonar ya, tentang frase itu tadi. Oke, berarti kapan-kapan kita atur waktu kita untuk membahas eskatologi ya, supaya lebih rame ya. Karena kan kita beda-beda mazhab nih. Oke. Ya, boleh juga khusus nanti langit bumi baru, khusus satu itu aja kita bahas bersama-sama. Betul, sip. Sip, karena memang banyak pertanyaan di situ yang bagi saya menarik sekali. Sekarang Pak Stanley. Pak Abe dulu ya, silakan Pak Abe. Oke, Pak Abe. Saya boleh bertanya Pak ya? Saya boleh bertanya Pak? Oke. Halo? Ya, monggo Pak Albert. Ya, saya mau bertanya ke Laibonar ini. Halo? Halo, bisa kedengaran? Halo? Ya, bisa Pak Albert, silakan. Kedengaran Pak? Iya, ya. Tadi Bang Bon itu bicara tentang Injil. Lalu mengatakan bahwa Injil itu intinya adalah penahbisan raja. Jadi merujuk pada suatu kerajaan. Jadi orang-orang diminta untuk terlibat di dalam kerajaan itu. Lalu Bang Bon mengatakan bahwa itu bukan berhubungan dengan keselamatan begitu. Betul begitu Bang ya? Ya, jadi keselamatan itu adalah bagian kecil dari kerajaan itu maksudnya Pak Bonar, Pak Albert. Iya, keselamatan berarti terkandung di dalam Injil itu. Tapi ya, Injil kerajaan itu, betul.
tapi intinya adalah maksudnya yang dibicarakan secara besar di situ adalah kerajaan. Ya. Ya. Kalau saya melihat dalam Roma 1 ayat 16, di situ kan dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya. Nah, Injil itu diberikan penjelasan di sana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi menurut saya kata Injil juga itu juga dikaitkan dengan berita keselamatan. Jadi ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus, maka tidak salah jika kita memberitakan keselamatan, berita kabar baik itu. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit naik ke surga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi begitu tanggapan saya yang singkat kepada Abang Bon. Ya. Oke. Apa langsung ke Lai Bonar ya? Langsung Lai. Ya. Ya, terima kasih Pak Abe. Nah, saya coba merespon ya. Yang dikutip oleh Pak Abe itu benar bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi tidak dikatakan Injil adalah keselamatan, bukan. Tapi Injil itu punya kekuatan untuk menyelamatkan. Sehingga bisa dikatakan kenapa Injil itu punya kekuatan menyelamatkan ketika dia diresponi dengan iman. Sama seperti penabisan Kaisar itu, ketika Kaisar sudah naik tahta, itu sudah menjadi kabar baik, sehingga sekalipun ada satu wilayah yang nanti mungkin dirugikan ketika dia naik. Ada beberapa negara yang mungkin tidak senang dengan dia naik, tetapi berita tentang penabisan itu tetap merupakan Injil, kabar baik. Jadi keselamatan itu implikasi, manfaat daripada ketika Yesus menjadi raja. Sehingga bisa dikatakan Yesus menjadi raja artinya kita tidak melihat itu secara harfiah ya. Tapi itu berbicara tentang bahwa dunia ini yang merupakan milik daripada Allah itu telah dikembalikan kepada seorang manusia yang juga Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa kemanusiaan Yesus itu akan tetap berlangsung. Allah sudah menjadi berkuasa, tapi perlu diberikan kepada seorang manusia yang bernama Yesus. Dan siapa yang tergabung di dalamnya akan mendapatkan manfaatnya itu. Ya saya tadi sebut ya bahwa di Markus itu Yesus mengatakan begini, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu kira-kira pesannya di Markus itu. Kalau kita melihat itu, latar belakang daripada istilah itu, bertobat dan percaya itu sudah ada sebelum pernyataan itu ada. Kita bisa melihat itu di dalam kisah 1 Makabe dan juga surat-surat yang lain, kisah-kisah yang lain. Bertobat dan percaya itu bukan seruan bertobat dari moral yang jahat lalu percaya, bukan. Itu soal seruan mereka berbalik dari satu kerajaan yang lain, bergabung kepada kerajaan yang mengundang itu dan setia mengikut kerajaan itu. Itu yang dimaksud dengan bertobat dan percaya. Ya. Jadi bertobat dan percaya di situ bukan hanya sekedar faith, tetapi apa? Faithfulness, kesetiaan. Nah di sini sebenarnya sangat penting sebenarnya tanda petik ya peran daripada manusia dalam meresponi Injil itu, bahwa mereka bukan sekedar tanda petik bukan sekedar percaya bukan. Mereka harus setia kepada satu kerajaan yang baru itu. Dan kita sekarang sedang menghidupi itu. Saya katakan bahwa ketika kita menerima Injil, kita masuk kepada kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Ya. Saya kira jelas ya, saya kira clear yang sudah disampaikan bahwa Pak Albert, Pak Bonar bukan sedang ingin ingin menghilangkan bahwa ada keselamatan juga dalam Injil itu, tapi keselamatan itu adalah bagian dari Injil kerajaan itu tadi, oke ya? Jadi ini juga menjadi topik yang menarik juga nanti kita bahas karena begini, kalau kita lihat dari segi fungsi kemanusiaan Yesus memang tidak hanya Mesias atau sebagai raja. Misalnya dia juga sebagai imam juga ya, atau sebagai nabi juga, sebagai guru juga dia, sebagai pembuat mukjizat juga. Jadi tapi betul dia sebagai raja yes, tapi dia juga sebagai imam. Karena itu kalau kita bicara keselamatan memang banyak sekali aspeknya. Misalnya ada justification di sana, ada pembebasan di sana dan memang saling berhubungan kalau saya lihat ya, saling berhubungan. Oke, sekarang sepertinya Pak Stanley tadi mau mengatakan sesuatu. Ini Pak Stanley ya. Ya, Pak Stanley. Pak Stanley. Tadi penjelasan dari Pak Bonar
saya sepakat karena Injil dalam konteks pra Yesus itu sudah beredar, kata Evangelion itu dalam konteks sebuah berita menang dari peperangan. Ya, tadi juga singgung mengenai kerajaan. Jadi ada banyak aspek yang dijelaskan dari kata itu sendiri. Lalu dalam konteks Perjanjian Baru, Injil itu berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, pribadi Yesus, dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Jadi seperti dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 yang disinggung Pak Albert tadi, itu sebenarnya Injil dalam arti utuh. Yang tadi Pak Bondan sudah jelaskan, Injil dalam pengertian kerajaan juga itu berbicara mengenai dua substansi tadi, yaitu Yesus pribadi, entah itu bicara mengenai kemanusiaan maupun keilahiannya, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus. Dan dua itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Sehingga berita Injil yang kita sampaikan kepada orang selalu menyinggung dua hal ini. Ya. Pribadi dan juga ajaran-ajaran Yesus yang mana itu ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru. Terima kasih, itu saja. Ya. Sangat mencerahkan kita ya. Oke. Dari 5 topik tadi, ada tambahan lagi? Ya, sedikit Pak Manurung. Mari Pak. Ya, berkaitan tadi apa yang dikatakan oleh Lebonar, ya saya menambahkan begini bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu juga membawa dampak pemulihan bagi alam semesta. Ya. Ya, jelas dikatakan dalam kitab Roma bahwa akibat dari dosa bahwa seluruh makhluk ini sakit bersalin, dikatakan oleh Paulus di sana. Jadi Injil ketika Yesus menyatakan dirinya kelak, maka dampaknya juga pasti akan mengena ke seluruh makhluk. Tetapi kita harus penting kita pahami bahwa karya penebusan Yesus atas manusia, saya rasa itu sangat penting untuk kita diprioritaskan karena manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Jadi dengan demikian alam semesta beserta isinya itu akan membawa dampaknya. Bagi saya begitu, karena fasilitas-fasilitas alam semesta ini adalah untuk justru dipersiapkan untuk memfasilitasi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu, Yesus itu, begitu. Oke. Ya, demikian. Ya, jadi Pak Silalahi ingin menjelaskan bahwa kalau berbicara keselamatan itu bisa cakupannya luas, Pak ya. Bisa cakupannya luas. Oke. Ada lagi tentang kenaikan Yesus tadi, 5 topik tadi? Apa sudah jelas atau tidak ada yang jelas? Saya rasa clear ya. Clear ya? Ya, jadi, sudah bagus dan ya sudah cukup jelas. Ya, Pak Samuel mau bicara, silakan Pak. Ya, saya hanya memperkuat argumen dari Pak Stanley tadi di poin yang ke-3 ya. Ya. Salah satu kata kuncinya itu blepo, ya, melihat saksi mata itu. Ya. Jadi mereka memang lihat kasat mata, ya, sampai Yesus itu hilang dari pandangan mata mereka. Ya. Itu jadi itu bukan alegori, tetapi benar-benar kasat mata ya. Betul. Nah, itu aja. Ya, makasih Pak Sam. Sepertinya Yohanes juga ingin mengkonfirmasi itu di suratnya ya. Yohanes bilang di suratnya 1 Yohanes, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami raba, itu yang kami beritakan. Jadi saya rasa itu clear dan Lukas pun mengkonfirmasinya ya. Jadi dia menulis itu dengan bukti-bukti yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sepertinya Lukas ingin menyampaikan itu di pembuka Injilnya ya. Ya, jadi sekalian juga mengcounter bahwa kita ingat tahun 2000 seorang teolog dari sonolah saya sebutkan alegoris. Ya. Itu heboh ya. Tahun 2001 2002 saya itu ingat. Ya, betul. Ya, kita tidak boleh sebutkan nama juga. Apa boleh sebutkan nama enggak ya? Nanti aja Pak, sebutkan nama kapan-kapan. Ya, jadi beliau katakan bahwa kebangkitan Yesus itu sebuah alegori dan bahkan kebangkitan Yesus itu hanya bersifat rohaniah. Dan itu menghebohkan sekali, dan akhirnya bersyukur bahwa sinode gereja tempat beliau itu dan bahkan tempat beliau ngajar mengeluarkan beliau ya. Karena di dalam pengakuan iman rasuli kan jelas, pengakuan iman rasuli jelas bahwa kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh itu jelas sekali clear dalam pengakuan iman rasuli. Kira-kira begitu. Oke. Ada tambahan lagi tentang seputar kenaikan Yesus?
Ya, Pak. tadi sedikit dari Pak Nathan. Sebenarnya metode tafsir ini kalau dari kalangan teolog liberal ini sebenarnya kalau menurut saya itu ada semacam motivasi sensasional ya. Jadi supaya sedikit terkenal atau mungkin supaya lebih terkenal, maka metode yang digunakan adalah menggunakan kacamata yang bertolak belakang dengan keyakinan gereja resmi yang sudah diwariskan sepanjang sejarah. Jadi semakin liberal semakin terkenal gitu ya? Ya, biasanya begitu. Kalau saya mengamati fenomena perkembangan sejarah, kelemahan dari teolog liberal selalu beranggapan bahwa pemikiran mereka itu sebagai gagasan tunggal. Ya. Nah, sebenarnya dalam dunia apologetika itu kan ada standar ganda. Kalau dia mengatakan Yesus pasti naik secara alegoris, ya menurut dia. Tapi kan kita juga bisa mengatakan Yesus juga naik secara fisik. Nah, tinggal bagaimana meneguhkan argumentasi kita tentu diperkuat dengan bukti. Nah, sayangnya beberapa teolog liberal kan hanya semacam menyampaikan pendapat mereka, tapi sebenarnya tidak punya bukti. Dan orang lebih percaya orang yang kelihatannya wow pendapatnya meskipun ketiadaan bukti dibanding yang sudah ada bukti. Karena yang sudah ada bukti orang menganggap bahwa itu tidak populer dan lama terkenalnya. Jadi supaya terkenal maka orang secara psikologi tafsiran itu juga ikut bermain. Oke. Ya, secara psikologi tafsiran itu ikut bermain. Jadi kapan hari kita bisa lain waktu kita bisa berbicara mengenai usulan pertama saya yaitu kualifikasi teolog. Itu juga penting, akan mengiring kita kepada dunia tafsir dan juga gangguan psikologis tadi itu yang saya singgung. Ya, terima kasih. Oke. Di sini ada Pak Kris, ada Pak Julianus Gule, ada Pak Seprianus Padakari, ada Meyerika Sinaga, ada Pak Jeffrey Kalprianus Ismail, ada Pak Januaster Siringoringo. Bisakah diperlihatkan wajahnya? Jadi Bapak-bapak, kami ini adalah siap Pak. Manusia-manusia biasa yang sedang belajar. Shalom. Ya, shalom. Jadi kita barusan berdiskusi tentang, karena kebetulan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, ada 5 topik atau 5 perikop yang memang menurut teman-teman layak untuk diperbincangkan, ya kan? Ya, salah satunya tadi masalah duduk di sebelah kanan Allah, lalu peristiwa kenaikan Yesus yang diduga sebagai mitos atau hanya penglihatan, atau perikop yang seharusnya hanya ditafsirkan sebagai alegoris. Lalu ada tadi istilah Yesus naik, baru Roh Kudus turun, begitu ya. Lalu tadi ada permasalahan Pak Stanley tadi permasalahan apa? Oh, Pak Jimmy tadi masalah perbedaan kenaikan Yesus dan kenaikan Henokh dan Elia gitu ya. Kalau misalnya Pak Jeffrey atau teman-teman yang lain yang selain Pak Samuel, Pak Nathan, selain Pak Stanley, selain Pak Bonar, Pak Albert ingin membicarakan atau menyampaikan beberapa hal, monggo. Kita masih ada waktu paling lama 5 menit karena sudah 1 jam 50 menit. Berarti 5 menit lagi udah mau 2 jam kita. Gitu. Jadi 5 menit kita berikan waktu, lalu 5 menit nanti kita saya pikir ini percakapan cukup menarik. Hanya mungkin saya sedikit sarankan saja ke Pak Bonar terkait dengan penjelasan tentang Injil dan kaitan kerajaan itu yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Albert Simanjuntak di Roma pasal 1 ayat 16. Ya, mungkin perlu dijelaskan terkait dengan kekuatan itu kan kata dunamis yang digunakan di situ atau dunamos yang dibikin kepada otoritas atau kuasa. Karena kalau bicaranya soal kerajaan saja, terus implikasinya dengan keselamatan itu jadi tanya-tanya besar seperti itu. Maka perlu ditekankan tentang Injil adalah kekuatan Allah itu seperti apa, seperti itu yang perlu dijelaskan supaya jangan sampai orang biasa salah mengerti. Ya. Gitu. Betul. Itu saja yang saya sarankan saja. Terima kasih.
Jadi masukan Pak Jeffrey tadi betul sekali ya. Jadi dan sepertinya tadi Pak Albert hampir salah paham juga ya terhadap statementnya Pak Bonar ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa Pak Bonar tidak sedang menyingkirkan konsep keselamatan dalam pembicaraan Injil, tapi beliau mengatakan bahwa keselamatan itu bagian dari Injil Kerajaan. Tapi ini menarik sekali Pak Jeffrey. Jadi nanti lain waktu kita akan bicarakan, khusus membicarakan definisi Injil. Jadi banyak sekali tugas kita sebenarnya. Ya. Oke. Yang lain, terima kasih Pak Jeffrey ya. Yang lain, monggo. Ada 3 menit lagi. Pak Kris mungkin, Pak. Halo. Ya, halo Pak. Julianus Gulu ya? Iya, saya Julianus ya. Mari Pak, ya, Gulu. Ya, selamat malam Bapak-bapak, hamba-hambanya semua. Ya, salam. Shalom. Baik Pak, ini saya hanya mungkin saya bertanya barangkali. Ya. Saya bertanya terkait dengan yang tadi barusan kita rayakan. Barangkali juga ada perlu pendalaman antara Yesus di bumi dan ketika dia sudah di surga begitu. Ya. Sehingga hubungannya dengan yang namanya duduk di sebelah kanan Allah, barangkali itu satu kabar gembira ketika perbedaan Yesus itu di bumi dan ketika dia sudah di surga. Barangkali itu ada pendalaman sedikit untuk kita juga bisa mengerti, pahami bersama. Ya. Nah, barangkali itu yang masukan dari saya Bapak-bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Wah, ini pengaruh dengan khotbah Etsa Soru nih kayaknya Pak Julianus dulu. Khotbah beliau pagi ini. Oke. Oh, tadi Pak Jeffrey juga itu ya nonton juga ya khotbah Pak Esra tadi ya. Ya, kebetulan beliau teman baik jadi saya ikuti saja. Oke, siap ya. Supaya tidak terlalu panjang, Pak Julianus Gulu. Baik tadi, Bapak, ya. Pak Bonar tadi menekankan bahwa istilah duduk sebelah kanan Allah itu akan bisa dipahami kalau menghubungkan Injil dengan konsep kerajaan, ya. Dan itu benar. Ya. Tapi yang kedua tadi, waktu sinyal Pak Bonar putus, tadi kita juga sudah sepakat bahwa memang dalam konsep Yesus, waktu dia mengerjakan tugasnya sebagai hamba, sebagai guru, sebagai Mesias yang harus menderita, memang kita membedakan waktu dia menderita dan waktu dia dimuliakan, gitu ya. Dan penulis surat Perjanjian Baru dan Injil juga sepertinya mengatakan itu. Misalnya Markus kan ingin menginformasikan atau memperkenalkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Tapi bukan hanya sampai di situ. Setelah dia menderita, Markus ingin mengatakan dia sekarang karena dia taat sampai mati, sekarang dia dimuliakan. Nah, proses pemuliaan inilah para penulis Perjanjian Baru dan Injil menggunakan beberapa istilah. Istilah misalnya Yesus yang diberikan segala kuasa, itu juga salah satu. Yang kedua, istilah yang kita bicarakan, istilah anak Allah. Jadi betul, istilah anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu memang sebagai pembeda antara Yesus sebagai hamba yang harus taat, mati, direndahkan, seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Dalam waktu yang singkat, dia lebih rendah malah dari malaikat. Bukan hanya dari malaikat, lebih rendah daripada manusia. Bahkan untuk meletakkan kepala pun dia tidak punya tempat. Tapi jangan lupa, tidak sampai di situ kisahnya. Dia bangkit mengalahkan maut, bukan hanya mengalahkan maut, dia dimahkotai kemuliaan yang sama dengan Bapa. Nah, jadi makanya dan sepertinya penulis ingin menggunakan istilah yang lain dan entah kenapa mereka menggunakan istilah duduk di sebelah kanan Allah. Jadi betul Pak, itu memang istilah itu muncul karena ingin membedakan Yesus yang menderita sebagai hamba dan Yesus sebagai Tuhan, pemilik segala sesuatu yang sudah menang atas maut. Dimuliakanlah istilahnya. Gitu. Itu Pak. Baik, ya. Baik, terima kasih.